Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 tim 2 ingin mendemokan hasil Linux yang telah kita buat, OS yang kita buat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hamsi Kurniawan dengan nomor NPM 24081101024. Perkenalkan saya Samuel Hamuiti Moekwe dengan 3 digit MPM terakhir 051. Perkenalkan nama saya Surali Gersang dengan 3 digit NPM terakhir 286. Oke, kita langsung start aja. Kita langsung masuk saja. Oke, mungkin untuk penjelasan mengenai Linux yang kita pakai dan juga tema yang kita pakai bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, berdasarkan hasil diskusi kelompok dan mengacu pada ketentuan proyek, eh, kelompok kami memilih tema distro pengembang perangkat lunak atau software development distro sesuai dengan pembagian kelompok dan giliran presentasi yang telah ditentukan. Tema ini dinilai relevan dengan kebutuhan mahasiswa informatika, khususnya dalam mendukung aktivitas pengembangan perangkat lunak. Distribusi ini dirancang sebagai lingkungan kerja yang siap digunakan dengan menyertakan berbagai toolchain pengembangan seperti compiler, interpreter, runtime, serta editor dan IDE yang umum digunakan oleh pengembang seperti VS Code. Untuk memberikan fokus yang lebih spesifik, pengembangan distro diarahkan pada full stack development dan DevOps engineering. Mengingat praktik pengembangan perangkat lunak modern tidak hanya berfokus pada penulisan kode, tapi juga mencakup pengelolaan lingkungan, integrasi front end, back end, otomatisasi deployments, serta pengelolaan infrastruktur aplikasi. Dengan fokus tersebut, kustomisasi dilakukan mulai dari modifikasi parameter kernel, pemilihan paket perangkat lunak, hingga pengaturan desktop environment, sehingga tercipta lingkungan sistem operasi yang terintegrasi, stabil, siap digunakan. Melalui pemilihan tema ini diharapkan hasil dari mastering distribusi Linux itu tidak hanya memenuhi seluruh persyaratan teknis proyek akhir, tapi juga memiliki nilai guna yang jelas. Kita ini menggunakan Linux versi Ubuntu, dan juga desktop environment kita gunakan itu kita memilih yang default yaitu GNOME. Tujuan pengembangan DevOps OS ini ada beberapa. Pertama itu kita ingin menyediakan distro Linux yang terintegrasi untuk kebutuhan full stack development dan DevOps engineering. Yang kedua, kita ingin meningkatkan efisiensi kerja dengan lingkungan pengembang yang siap dipakai. Dan yang ketiga, kita ingin memberikan pemahaman tentang kustomisasi Linux sesuai kebutuhan industri teknologi. Kira-kira itu saja. Oke, mungkin langsung saja masuk ke kernel. Kernel apa yang kita gunakan? Oke, kita langsung masuk ke terminal. Untuk mengecek kernel yang kita pakai, kita cukup ketikkan cat terus hop aja yang delete. Nah,
Di sini sudah terlihat ada quit splash, ada splash, ada lock level 3, ada panic sama dengan 10, ada FSCK titik mode sama dengan auto, terus FSCK repair sama dengan yes. Di sini saya akan menjelaskan sedikit untuk parameter quit ini. Dia untuk menyembunyikan sebagian besar pesan booting. Terus untuk parameter splash dia untuk menampilkan tampilan grafis, gambar atau animasi saat boot. Kemudian untuk parameter lock level 3 itu untuk menentukan tingkat verbosity pesan kernel. Nilai 3 sama dengan hanya menampilkan pesan penting seperti error atau warning. Cocok untuk membuat boot lebih bersih. Kemudian parameter panic sama dengan 10 itu jika kernel mengalami kernel panic, sistem akan otomatis reboot setelah 10 detik. Ini juga berguna di server atau headless environment agar tidak hang. Untuk parameter FSCK mode sama dengan auto itu untuk mengatur perilaku FSCK saat boot. Auto itu sama dengan dia membiarkan sistem untuk memutus, biasanya memeriksa otomatis jika perlu. Untuk FSCK repair yes itu untuk menginstruksi sistem untuk memperbaiki kerusakan file sistem secara otomatis. Terus kemudian kita lanjut ke toolchain yang saya pakai. Di sini pada kelompok 1 yang tim 2 itu disuruh menyertakan GCC, Python, PIP, NPM dan juga Java. Di sini saya akan mengecek terlebih dahulu untuk GCC yang kita pakai. Kita ketik GCC version. Nah, di sini untuk GCC-nya sendiri itu kita versi 11.4.0 ya. Terus untuk Python-nya sudah kami install. Ada Python 3.10.12. Kemudian untuk PIP-nya kita ketikkan saja. Nah, untuk PIP-nya sendiri kita pakai Python 3.10 ya. Untuk Node.js-nya sendiri kita pakai versi 12.22.9. Kemudian untuk Java OpenJDK-nya kita memakai versi 17.017 dan juga untuk server MM-nya build-nya 17 juga. Kemudian untuk informasi OS-nya yang udah dijelasin oleh teman saya tadi, kita cek juga. Nah, di sini sesuai yang teman saya omongin, ada Ubuntu versi 22.04 LTS ya. Kemudian untuk penjelasan update repository bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke. Di sistem ini menggunakan APT atau Advanced Package Tool sebagai pengelolaan paket utama. APT digunakan untuk melakukan pembaruan sistem, instalasi dan penghapusan paket. Pengujian dilakukan dengan menjalankan perintah pembaruan repository serta instalasi aplikasi tambahan untuk memastikan pengolahan paket berjalan dengan baik. Jadi kita bisa coba update repository, memetik sudo apt update ya, screen password. Sudah bekerja dengan normal, mungkin bisa dilangsungkan ke upgrade sistemnya. Oh ya, saya sekarang bisa mungkin ketik sudo apt upgrade. Oke.
Berarti di Oke. sini berarti di sini untuk komen APT-nya udah normal ya teman-teman, bisa digunakan juga. Terus untuk mengubah DE WMPR-nya di sini akan saya contohkan. Untuk mengubah ini, mengubah icon-icon yang ada di sini, cukup kita tekan activities, kita search, terus kita ketikkan Twix ini, Twix. Kemudian kita pilih app branch. Juga di sini ada icon dan juga kursor. Dimana kalau semisal kita kursor terlebih dahulu, di sini kan kursor saya warna merah. Kita coba warnanya putih. Nanti maka kursor akan berganti berwarna putih, teman-teman. Untuk ikonnya sendiri, ini kan tuh, ini sudah terlihat kursornya udah berwarna putih. Terus untuk ikonnya sendiri itu ini kita pakai papyrus, kita ubah ke humanity dark. Nah maka eh, ikonnya langsung berubah ya, bisa dilihat. Mungkin untuk DWMPR nya itu kita memakai Gnome dengan eh, kita cek extension yang kita pakai itu apa aja. Coba kita jalankan, kita lihatkan extension listnya. Extensions list. Nah di sini terdapat extension list dari Gnome-nya sendiri. Terus mungkin untuk aplikasi bawaan bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk aplikasi bawaan, optimalisasi aplikasi bawaan dilakukan dengan menghapus beberapa aplikasi yang tidak relevan atau bloatware dan menambahkan aplikasi baru yang sesuai dengan kebutuhan sistem. Maka ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penyimpanan serta fungsi sistem operasi. Oke, mungkin bisa langsung disebutin aplikasi apa aja yang udah kita tambahin. Untuk aplikasi yang telah ditambahkan, untuk jenis aplikasinya yaitu ada Container Tools, Version Control, Programming Language, Database, IDE atau Editors, Build Tools, DevOps Tools, AP Tools, Monitoring Tools, Cloud CLI, Network Tools, Cell Enhancement, Documentation Tools. Untuk aplikasi yang sesuai di Ubuntu, untuk di kategori AP-nya ada Transmission, dan di kategori Shell ada Oxterm, XVC Terminal, dan untuk kategori ID, editorsnya Vim, Visual Studio Code, Vim, dan NeoVim. Untuk kategori network ada Network Tools, ada Warxar. Untuk kategori monitoring ada HTOP. Untuk kategori network ataupun remote tools ada Remina. Dan kategori multimedia ada Cheese dan Software. Dan kategori package manager ada software. Oke, mungkin itu aplikasi yang telah kita tambahkan dan juga kita hapus. Kemudian untuk script shell-nya sendiri bisa di komen, Mas. Langsung ke sistem CTL aja. Langsung ke chat etc. Oke, kita ketikkan aja chat etc.
Ini mungkin bisa dibaca oleh Mas Asril. Sampai unit sampai install. Untuk di unit ada description, yaitu first boot development environment setup, dan afternya itu network target, graphical target. Dan untuk service-nya ada type, yaitu one shot, exit start, USR local bin first boot setup, dan untuk installnya ada untuk buy dan multi user target. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari kami. Jika ada kurang dan tersalah kata, mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.